Fungsi evaluasi yang Allah terapkan, HM Arifin mengungkapkan bahwa ada 3 tujuan pendidikan dari sistem evaluasi yang diterapkan Allah terhadap perbuatan manusia. Yang pertama, A. Untuk menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap berbagai macam problema. Kurikulum Pendidikan Islam. Kurikulum merupakan rencana pendidikan yang memberi pedoman tentang jenis, lingkup, dan urutan isi, serta proses pendidikan. Kurikulum berasal dari bahasa Latin yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh pendidik bersama anak didiknya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka baik yang berada di lingkungan lembaga pendidikan maupun yang berada di luar lingkungan pendidikan, sehingga terjadi perubahan pada diri peserta didik sesuai dengan tujuan-tujuan dari kegiatan pendidikan Islam. Selain itu, kurikulum juga dipandang sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun arti manhaj atau kurikulum dalam pendidikan Islam sebagaimana yang terdapat dalam kamus Al-Tarbiyah yang dikutip oleh Al-Yulis, dikemukakan bahwa kurikulum pendidikan Islam adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan Islam dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan Islam. William Beragan sebagaimana dikutip Nasution berpendapat bahwa kurikulum meliputi seluruh program dan kehidupan di sekolah. Kurikulum tidak hanya meliputi bahan pelajaran, tapi seluruh kehidupan di kelas. Nasution juga mengatakan ada beberapa penafsiran lain tentang kurikulum, di antaranya kurikulum sebagai produk atau sebagai hasil pengembangan kurikulum, kurikulum sebagai program, alat yang dilakukan di sekolah untuk mencapai tujuan, kurikulum sebagai hal-hal yang diharapkan akan dipelajari siswa atau sikap keterampilan tertentu, dan kurikulum dipandang sebagai pengalaman siswa. Karena Arifin mengemukakan di dalam kurikulum tidak hanya dijabarkan serangkaian ilmu pengetahuan yang harus diajarkan oleh pendidik atau guru kepada anak didik dan anak didik mempelajarinya, akan tetapi juga segala kegiatan yang bersifat kependidikan yang dipandang perlu karena mempengaruhi terhadap anak didiknya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam, misalnya olahraga, kepramukaan, widyawisata, seni budaya yang mempunyai pengaruh cukup besar dalam proses pendidikan anak didik sehingga perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum itu. Hasan Langgulung yang dikutip oleh Ramayulis mengemukakan bahwa pada intinya kurikulum itu memuat tentang hal-hal yang berhubungan dengan bisa terwujudnya proses pendidikan yang dilaksanakan pada suatu lembaga atau kegiatan pendidikan yang meliputi tujuan pendidikan, materi yang akan diberikan, metode mengajar, dan cara penilaian. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapatlah dipahami bahwa kurikulum pendidikan Islam adalah alat yang menjadi pedoman dalam proses berlangsung kegiatan pendidikan Islam dan tercapainya tujuan pendidikan Islam, baik itu berupa tujuan pendidikan, materi pelajaran, sarana prasarana, metode, penilaian, dan segala hal yang berpengaruh pada terjadinya perubahan pada peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Macam-macam kurikulum pendidikan Islam. Secara umum, macam-macam kurikulum dalam pendidikan Islam terbagi kepada 3 sesuai dengan perkembangan kegiatan pendidikan Islam yang meliputi kurikulum pada masa klasik, kurikulum pada masa pertengahan, dan kurikulum pada masa modern. Pertama, kurikulum pada masa klasik. Kurikulum pada masa klasik berlangsung pada masa Nabi SAW dan masa-masa para sahabat. Materi pendidikannya pada saat itu tidak terlepas dari masalah pembinaan dan pemantapan umat serta pembinaan kerukunan antar umat beragama. Lembaga pendidikannya berupa majelis-majelis pengajaran dan masjid-masjid tempat Nabi SAW dan para sahabat menyampaikan dakwahnya. Pada masa ini lembaga pendidikan belum didirikan secara formal. Hal ini disebabkan belum tersebarnya Islam secara luas. Yang kedua, kurikulum pada masa pertengahan. Kurikulum pada masa pertengahan dapat dikatakan sebagai masa kemajuan dan masa kemunduran. Masa keemasan
dapat dilihat pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, khususnya pada masa pemerintahan Khalifah Al-Rashid. Pada masa ini banyak didirikan lembaga-lembaga pendidikan baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Ilmu-ilmu yang diajarkan disesuaikan dengan jenjang pendidikan anak, dari pemberian mata pelajaran dan pengaturan waktu untuk belajar. Pada masa ini jenjang pendidikan dimulai dari al-hutab atau sekolah tinggi rendah, sekolah tingkat rendah untuk anak-anak. Lama pendidikan selama 5 tahun, lalu kemudian dilanjutkan ke jenjang pendidikan menengah dan jenjang perguruan tinggi. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga itu kurikulum pada masa modern. Kurikulum pendidikan Islam pada masa modern adalah sistem kurikulum yang telah dikembangkan sesuai dengan perkembangan dunia modern, tetapi tidak terlepas dari esensi dasar ajaran Islam. Prinsip yang dianut kurikulum pada masa modern meliputi berisikan nilai keilmuan murni dan juga memberikan tuntunan kepada anak didik agar mampu memanfaatkan ilmunya dalam kehidupan sesuai dengan bakat dan keahliannya. Dan kurikulum pendidikan Islam berupaya mengintegrasikan ilmu yang berkaitan dengan keduniaan dan ajaran Islam. Tiga, asas kurikulum pendidikan Islam. Al-Syaibani yang dikutip Haramayulis mengungkapkan bahwa asas kurikulum pendidikan Islam terbagi 4. Yang pertama, asas agama dalam arti segala sistem yang ada dalam masyarakat termasuk pendidikan harus meletakkan dasar falsafah. Tujuan kurikulumnya pada dasar agama Islam dengan segala aspeknya. Dasar agama ini dalam kurikulum pendidikan Islam jelas harus didasarkan pada Al-Quran, Al-Sunnah, dan sumber-sumber bersifat umum lainnya. B. Asas falsafah. Asas ini memberikan pedoman bagi tujuan pendidikan Islam secara filosofis, sehingga tujuan, isi, dan organisasi kurikulum mengandung suatu kebenaran dan pandangan hidup dalam bentuk nilai-nilai yang diyakini sebagai suatu kebenaran, baik ditinjau dari segi ontologis, epistemologis maupun aksiologis. Yang ketiga, asas psikologis. Asas ini memberikan landasan dalam perumusan kurikulum yang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan psikis peserta didik sesuai dengan tahap kematangan dan bakatnya, memperhatikan kecakapan pemikiran dan perbedaan seseorang antara satu peserta didik dengan yang lainnya. Yang keempat, asas sosial. Asas ini memberikan gambaran bagi kurikulum pendidikan Islam yang tercermin pada asas sosial yang mengandung ciri-ciri masyarakat Islam dan kebudayaan, baik dari segi pengetahuan, nilai-nilai ideal, cara berpikir, adat, kebiasaan, seni, dan sebagainya. 4. Ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Arif yang mengutip pendapat Omar Muhammad Al-Tauni Al-Syaibani dikemukakan bahwa ciri-ciri kurikulum dalam pendidikan Islam meliputi A. Agama dan akhlak merupakan tujuan utama. Segala yang diajarkan harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta ijtihad para ulama. Yang B. Mempertahankan pengembangan dan bimbingan terhadap semua aspek pribadi siswa dari segi intelektual, psikologi, sosial, dan spiritual. C. Adanya keseimbangan antara kandungan kurikulum dan pengalaman serta kegiatan pengajaran. Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam meliputi agama dan akhlak merupakan tujuan utama, mempertahankan bimbingan dan pengembangan pada semua aspek peserta didik serta adanya keseimbangan antara isi kurikulum, pengalaman, dan kegiatan pengajaran. 5. Jenis-jenis kurikulum pendidikan Islam. Syamsul Ma'arif mengemukakan bahwa terkait dengan implementasi kurikulum pendidikan Islam, maka ada 4 jenis kurikulum dalam kegiatan pendidikan Islam meliputi A. Kurikulum yang berorientasi pada humanistik, dalam artian kurikulum ini harus berorientasi pada pertumbuhan dan integritas pribadi seseorang secara bebas dan bertanggung jawab. Kurikulum bercorak rekonstruksi sosial, maksudnya kurikulum sebagai alat untuk mempengaruhi perubahan sosial dalam mencipta masa depan yang baik bagi masyarakat. NC. Kurikulum yang bercorak teknologi, di mana melihat kurikulum sebagai proses teknologi untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaki untuk membuat kebijakan. Yang D. Kurikulum berorientasi akademik, di mana kurikulum ini berorientasi pada upaya meningkatkan intelektual dengan cara memperkenalkan peserta didik terhadap berbagai macam pelajaran yang
terorganisir dengan baik. 6. Prinsip kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam memiliki prinsip sebagai berikut. A. Prinsip bertautan yang sempurna dengan agama termasuk ajaran dan nilai-nilainya. Setiap bagian yang terdapat dalam kurikulum mulai dari tujuan, kandungan, metode mengajar, cara-cara perlakuan dan sebagainya harus berdasar pada agama dan akhlak Islam. B. Prinsip menyeluruh pada tujuan dan kandungan kurikulum yang mencakup tujuan membina akidah, akal, jasmani dan lain-lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat dalam perkembangan spiritual, kebudayaan, sosial, ekonomi, politik, termasuk ilmu agama, bahasa, kemanusiaan, fisik, praktis, profesional, seni, rupa dan sebagainya. C. Prinsip keseimbangan yang relatif antara tujuan dan kandungan kurikulum. D. Prinsip berkaitan antara bakat, minat, kemampuan dan kebutuhan belajar. Begitu juga dengan alam sekitar baik fisik maupun sosial di mana pelajar hidup dan berinteraksi. E. Prinsip memelihara perbedaan individual di antara para pelajar baik dari segi minat maupun bakatnya. F. Prinsip penerimaan perkembangan dan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. G. Prinsip berkaitan antara berbagai mata pelajaran dan pengalaman dan aktivitas yang terkandung dalam kurikulum. Dengan demikian ada 7 prinsip yang dianut dalam kurikulum pendidikan Islam, meliputi selalu menyatu dengan ajaran Islam, menyeluruh pada tujuan dan kandungan kurikulum, keseimbangan yang relatif antara tujuan dan kandungan kurikulum, saling berkaitan dengan potensi yang dimiliki peserta didik dan lingkungan sekitar tempat ia berinteraksi, tetap menjunjung perbedaan potensi yang ada pada peserta didik, menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan dan yang terjadi dalam kehidupan, serta saling terpadu antara mata pelajaran, pengalaman dan bentuk kegiatan dalam kurikulum. 7. Faktor-faktor yang mengaruhi perkembangan kurikulum pendidikan Islam. A. Tujuan filsafat. Tujuan dan filsafat pendidikan yang dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan institusional yang pada gilirannya menjadi landasan dalam perumusan kurikulum. Baik keadaan lingkungan yang dalam arti luas meliputi lingkungan manusia, lingkungan sosial, budaya, lingkungan biologis, dan lingkungan geografis. C. Kebutuhan pembangunan yang mencakup kebutuhan pembangunan di bidang ekonomi, hukum, dan kesejahteraan masyarakat. D. Perkembangan pengetahuan dan teknologi yang disesuaikan dengan sistem nilai dan kemanusiaan serta budaya bangsa. 8. Fungsi kurikulum dalam pendidikan Islam. Adapun fungsi kurikulum dalam pendidikan Islam menurut Ibnu Umar meliputi A. Alat untuk mencapai tujuan dan penempatan harapan manusia sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. B. Pedoman dan program yang harus dilakukan oleh subjek dan objek pendidikan. C. Fungsi kesinambungan untuk mempersiapkan pada jenjang sekolah berikutnya dan penyiapan tenaga kerja bagi yang tidak melanjutkan. D. Standarisasi dalam penilaian kriteria keberhasilan suatu proses pendidikan atau sebagai batasan dari program kegiatan yang akan dijalankan pada keturunan yang semestara maupun pada tingkatan tertentu. 9. Perkembangan kurikulum pendidikan Islam. Secara konseptual, pendidikan Islam itu bertujuan untuk membentuk Muslim yang seutuhnya mengembangkan seluruh potensi manusia baik berbentuk jasmani maupun rohani, menembus keburukan hubungan yang harmonis setiap pribadi dengan Allah, manusia, dan alam semesta. Dengan demikian pendidikan Islam itu berupaya untuk mengembangkan individu seutuhnya sekaligus pewaris nilai Islam. Untuk merealisasikan tujuan pendidikan idealnya seperti ini haruslah desain dalam kurikulum pendidikan Islam dengan melihat untuk sistem dan elemen-elemen yang ada dalamnya yang sesuai dan tepat dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan. B. Evaluasi pendidikan. 1. Pengertian evaluasi pendidikan Islam. Secara bahasa, evaluasi berarti penilaian, sementara penilaian berarti proses, cara, perbuatan atau perbuatan menilai. Berdasarkan pengertian evaluasi, secara bahasa tersebut dihubungkan dengan kegiatan pendidikan di sekolah. Dapatlah dipahami bahwa evaluasi adalah sesuatu proses, program menilai terhadap proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan terhadap siswa terkait dengan upaya tercapainya tujuan pendidikan yang berlangsung di sekolah. Secara istilah, evaluasi pendidikan Islam adalah kegiatan penilaian terhadap proses pendidikan Islam
yang dilaksanakan demi untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pendidikan Islam yang dilaksanakan. 2. Sasaran evaluasi pendidikan Islam. H.M. Arifin mengungkapkan bahwa sasaran evaluasi pendidikan Islam secara garis besar meliputi 4 kemampuan anak didik, yaitu 1. Sikap dan pengalaman pribadinya berhubungan dengan Tuhan. 2. Sikap dan pengalaman dirinya berhubungan dengan masyarakat. 3. Sikap dan pengalaman kehidupannya hubungannya dengan alam sekitar. Dan yang keempat, sikap dan pengalamannya terhadap dirinya serta selaku hamba Allah dan selaku anggota masyarakat serta selaku khalifah di muka bumi. Berdasarkan pendapat H.M. Arifin tersebut memberikan pemahaman bahwa sasaran evaluasi dalam pendidikan Islam terhadap peserta didik mencakup 4 hal, yaitu kepribadian peserta didik yang berhubungan dengan Tuhan, kepribadian peserta didik yang berhubungan dengan sesama manusia, kepribadian peserta didik yang berhubungan dengan alam sekitar, dan kepribadian peserta didik yang berhubungan dengan dirinya sendiri, baik selaku hamba Allah, anggota masyarakat, dan khalifah Allah di muka bumi ini. Yang ketiga, fungsi evaluasi terkait kegiatan lembaga pendidikan Islam. Bukhari Umar mengungkapkan bahwa secara umum fungsi evaluasi dalam proses kegiatan lembaga pendidikan Islam adalah ada 4, yaitu A. Dari segi pendidikan, evaluasi berfungsi untuk membantu seorang pendidik mengetahui sudah sejauh mana hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya. B. Dari segi peserta pendidik untuk dapat mengubah atau mengungkapkan tingkah lakunya secara sadar ke arah yang lebih baik. C. Dari segi ahli pikir pendidikan Islam, evaluasi berfungsi untuk membantu para pemikir pendidikan Islam mengetahui kelemahan teori-teori pendidikan Islam dan membantu mereka dalam merumuskan kembali teori-teori pendidikan Islam yang relevan dengan arus dinamika zaman yang senantiasa berubah. D. Dari segi politik, pengambil kebijakan pendidikan Islam atau pemerintah, evaluasi berfungsi untuk membantu mereka dalam membenahi sistem pengawasan dan pertimbangkan kebijakan yang akan ditetapkan dalam sistem pendidikan nasional atau dalam hukum Islam. 4. Fungsi evaluasi yang Allah terapkan. H.M. Arifin mengungkapkan bahwa ada 3 tujuan pendidikan dari sistem evaluasi yang diterapkan Allah terhadap perbuatan manusia. Yang pertama, A. Untuk menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap berbagai macam problema kehidupan yang dialaminya. Bagian B. Untuk mengetahui sampai di mana atau sejauh mana hasil pendidikan wahyu yang telah diterapkan Rasulullah SAW terhadap umatnya. C. Untuk menentukan klarifikasi atau tingkat hidup Islami atau keimanan manusia sehingga diketahuinya manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang paling bertakwa kepadanya, manusia yang sedang dalam iman dan ketakwaannya, manusia yang ingkar kepada ajaran Islam. 5. Sasaran evaluasi pembelajaran materi pendidikan Islam. Haji Abudin Nata mengungkapkan bahwa pada umumnya ada 3 sasaran pokok evaluasi, yaitu bagian A. Segi tingkah laku, artinya segi-segi yang menyangkut sikap, minat, perhatian, keterampilan murid sebagai akibat dari proses belajar mengajar. Bagian B. Segi pendidikan, artinya penguasaan materi pelajaran yang diberikan oleh guru dalam proses belajar mengajar. C. Segi yang menyangkut proses belajar mengajar, menyangkut proses belajar mengajar dan mengajar itu sendiri, yaitu bahwa proses belajar mengajar perlu diberi penilaian secara objektif dari guru, sebab baik tidaknya proses belajar mengajar akan menentukan baik tidaknya hasil belajar yang dicapai.